Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asbia Mahmudan, kelas C1 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan membacakan kutipan dari sebuah buku yang berjudul Interpreting of the Quran karya Abdullah Said untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inggris for Ulumul Quran. Adaptation of the ethical contents of the Quran. An important idea advanced in the modern period has been that a number of Quranic ethical instructions were primarily intended for a specific people in specific circumstances. That is, the Muslim of Hijaz of the early first 7th century. This, when these ethical instructions are applied to subsequent generation of Muslim was social and historical context and experience differ widely from that 7th century Hijaz. Some consideration has to be given to the relevance of ethical instructions in the new environment. If this is the case, one can argue that as generation may reach understanding of the Quran, ethical instruction may differ from the understanding of previous generation. Thus, first understanding of the ethical content of the Quran are a necessary product of a new age, and so not be excluded in favor of a simple, single, permanent, and immutable understanding received in the tradition. Two ideas have been advanced in the modern period in support of the need for fresh understanding of the Quran in different themes and contexts. First, for Ghulam Ahmad Parvez, a proponent of the self-sufficiency of the Quran, Islam has an unchanging core, but in application is adaptable and fluid. This implies that the texts of revelation do not have a single fixed meaning. Rather, a new generation can expect to find in the Quran new treasure as their own capacity to understand its teaching grounds. Second is the idea that the ethical instruction of the Quran can be approached at the level a surface unrelated to putting into practice a specific ethical instruction, and a deeper one related to underlying reasons for such an instruction. The argument is that the underlying reasons should determine whether the surface level practice has to be followed to the latter strictly in the ultimate place and context. If the underlying reasons for an ethical instruction are associated with specific social, historical, economic, political, or the circumstance, and if the circumstance no longer exists, then the practice of the ethical instruction may be left subsumed or idle. If circumstances change again, the ethical instruction may be restated. Penyesuaian isi etika hukum dari Al-Quran. Sebuah pemikiran penting
yang dikembangkan pada periode modern adalah bahwa sejumlah instruksi etika hukum atau hukum fikih di dalam Al-Quran terutama ditunjukkan untuk orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, yaitu orang-orang Muslim Hijaz pada awal abad pertama. Jadi, ketika instruksi etika hukum ini diterapkan pada generasi Muslim berikutnya yang konteks dan pengalaman sosial dan historisnya sangat berbeda dari Hijaz abad ke-7, beberapa pertimbangan harus diberikan pada instruksi etika hukum di era baru. Jika demikian halnya, dapat dikatakan bahwa setiap generasi dapat mencapai pemahaman tentang petunjuk etika hukum Al-Quran yang mungkin berbeda dengan pemahaman generasi sebelumnya. Dan dengan demikian juga, pemahaman baru tentang isi etika hukum dalam Al-Quran adalah produk yang diperlukan pada zaman sekarang dan tidak boleh dikecualikan demi pemahaman yang sederhana, demi pemahaman yang tunggal, demi pemahaman yang permanen dan abadi yang diterima dalam tradisi. Dua gagasan telah dikemukakan pada periode modern untuk mendukung perlunya pemahaman baru tentang Al-Quran dalam waktu dan konteks yang berbeda. Gagasan pertama, bagi Ghulam Ahmad Parvez, Islam itu memiliki inti yang tidak berubah, namun dalam penerapannya mampu beradaptasi dengan cair. Ini mengisyaratkan bahwa teks-teks wahyu tidak memiliki makna tunggal yang tetap. Sebaliknya, setiap generasi baru dapat menemukan hal baru di dalam Al-Quran seiring dengan keadaan mereka sendiri untuk memahami ajarannya. Kedua, gagasan bahwa petunjuk etika lugal Al-Quran dapat ditekadi dengan dua tingkat. Permukaan yang terkait dengan praktik instruksi etika legal tertentu, yang lebih dalam terkait dengan alasan-alasan yang mewujudkan instruksi semacam itu. Argumennya adalah bahwa alasan yang harus diikuti menentukan apakah praktik tingkat permukaan harus dilakukan secara ketat pada semua waktu, tempat, dan konteks. Jika alasan yang mendasari instruksi etika hukum dengan keadaan sosial, sejarah, ekonomi, politik, atau tertentu lainnya, dan jika keadaan ini tidak ada lagi, maka praktik instruksi etika hukum tersebut dapat dibiarkan atau ditinggalkan. Dan jika keadaan berubah kembali, instruksi etika hukum dapat diterapkan kembali. Dari apa yang saya baca tadi, dapat diambil benang merah bahwasannya di dalam buku ini karya Abdullah Said untuk menafsirkan Al-Quran atau mengambil hukum etiko-legal dalam Al-Quran ini tidak harus secara tekstualnya, dalam artian menafsiri Al-Quran dengan mengetahui apa tujuan maksud dari etika hukum tersebut. Seperti halnya pada ayat pencurian, yaitu harus dipotong tangannya. Nah, menurut Abdullah Said di sini bahwasanya pemotongan tangan tersebut memiliki makna, yaitu untuk membuat mereka jera, membuat para pencuri jera. Dan kenapa kok di dalam teksnya ditentukan bahwasanya orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya? Karena kalau dilihat dari sisi kultural masyarakat Arab pada masa itu adalah masyarakat yang keras, ya kan, masyarakat yang hidup di padang tandus
yang apa itu namanya, yang rela mengorbankan nyawanya untuk peperangan. Jadi kalau hukumannya itu cuma kayak yang ringan-ringan, dalam artian tidak potong tangan, maka mungkin jadi itu tidak bisa membuat efek jerah pada mereka. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan untuk faqta'u aydiyahuma, memotong tangannya. Nah, pertanyaannya, apakah hukum potong tangan pada kasus tersebut masih relevan untuk dijadikan hukum etika-legal pada sekarang, ya kan? Maka dikembalikan pada sisi kultural masyarakat di daerah tertentu. Mungkin jadi bisa saja hukum tersebut sangat memberatkan, ya kan? Bukan hanya berdampak efek jerah pada si pelaku, bisa saja mengakibatkan beban mental juga bagi si pelaku. Maka dari itu Abdullah Said menggunakan metode tafsir tersebut, bahwasanya menafsiri Al-Quran itu tidak harus dengan tekstual, tapi dengan kontekstual. Dilihat dari segi asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini bisa diturunkan dan apa maksud dari makna tersebut. Diambil intinya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah dalam pembacaan atau penjelasan, saya sangat berterima kasih kepada Anda apabila mengasih saran untuk kedepannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.